Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Perkenalkan, saya Aurora Prabandini, mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dengan nomor induk mahasiswa 552231200012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dari sebuah mahakarya Dr. Lela Ganim Magister Sein dan Dr. Edi Kurnia Magister Sein dengan buku yang berjudul Komunikasi Korporat, Kajian Teoritis dan Praktis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bab 3 yang berjudul Perencanaan Strategis Komunikasi Korporat. Baik, apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan untuk mencapai tujuan. Strategi adalah konsep mengacu pada suatu jaringan yang kompleks dari pemikiran, ide-ide, dan pengertian yang mendalam, pengalaman, sasaran, dan keahlian memori, persepsi, dan harapan yang membimbing untuk menyusun suatu kerangka pemikiran umum agar kita dapat memutuskan tindakan-tindakan yang spesifik bagi tercapainya tujuan. Keberadaan strategi tidak terlepas dari tujuan. Oleh Lily Wen 2011. Baik. Selanjutnya, apa itu komunikasi korporat? Menurut Dedi, di tahun 2017, menjelaskan bahwa komunikasi korporat adalah proses komunikasi yang terencana dan terkoordinasi yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan pemahaman dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Komunikasi korporat juga bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan, mengelola reputasi, dan menyampaikan informasi yang konsisten dan transparan kepada berbagai pihak terkait. Baik, lalu apa yang dimaksudkan dengan perencanaan strategis? Perencanaan strategis secara jelas dapat mendefinisikan tujuan organisasi dengan mengembangkan tujuan yang realistis dari sasaran yang konsisten dengan misi yang didefinisikan dalam kerangka waktu yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kapasitas perusahaan. By Mike Namara 2007. Nah, tadi kita sudah membahas strategi, komunikasi, dan juga perencanaan. Nah, bagaimanakah strategi komunikasi korporat? Strategi komunikasi korporat merupakan kerangka bagi perencanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Strategi selayaknya merupakan pendekatan kompetensi yang komprehensif dalam rangka menghadapi tantangan yang akan dihadapi korporasi. Baik, apa fungsi dari komunikasi korporat? Pertama, fungsi komunikasi korporat yaitu membangun citra perusahaan dengan memelihara citra positif perusahaan di mata publik. Kedua, fungsi komunikasi korporat adalah juga untuk mengelola reputasi yang membantu perusahaan dalam mengelola reputasi perusahaan dan merespon isu-isu yang berkaitan dengan perusahaan. Juga, fungsi komunikasi korporat yaitu untuk menyampaikan informasi dan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan konsisten kepada pemangku kepentingan. Lalu, fungsi komunikasi korporat juga dapat mengelola krisis komunikasi. Komunikasi korporat berperan dalam merespon dan mengelola kritis komunikasi yang mungkin dihadapi perusahaan. Fungsi komunikasi korporat juga dapat membangun hubungan dengan pemangku kepentingan dan berhubungan baik dengan karyawan. Menurut Dadang Rahmat Hidayat dalam bukunya Komunikasi Korporat, Teori dan Praktek. Lalu, bagaimana menyusun strategi komunikasi korporat? Pertama,
kita harus mendalami visi dan visi di suatu perusahaan. Kedua, kita harus mengetahui nilai-nilai perusahaan. Ketiga, kita harus mapping atau melakukan pemetaan dari kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana harapan pemangku kepentingan untuk dapat menyusun strategi komunikasi agar dapat terjalan dan terlaksanakan dengan baik. Di sini ada sedikit highlight mengenai perencanaan strategis. Saya akan menceritakan sekilas tentang perencanaan strategi komunikasi. Pertama, strategi komunikasi direncanakan dalam batasan tertentu dengan fokus serta prioritas tertentu. Gunanya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan terukur. Kedua, perencanaan strategis dapat menetapkan tujuan secara realistis dengan kerangka waktu yang diperhitungkan. Ketiga, memberi arahan bertindak mengenai mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan saat ini. Keempat, rencana strategis menetapkan dasar bagi kerjasama tim dengan arah yang jelas. Kelima, mengembangkan rasa kepemilikan dari tim dan internal perusahaan atas rencana bersama. Keenam, menjadi jembatan antara karyawan dan direksi yang bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dan perencanaan strategis selanjutnya adalah didahulukan dengan penelitian yang melibatkan berbagai sudut pandang sehingga arah yang dituju dirancang dengan baik. Lalu, desain pesan dipersiapkan dengan hati-hati dan evaluasi harus dilakukan dengan baik. Tujuan rencana strategis juga untuk membentuk suatu kultur atau budaya perusahaan dan menjaga fleksibilitas dan stabilitas operasi. Juga perencanaan strategi komunikasi sebagai sebuah kerangka kerja untuk keputusan perencanaan komunikasi selanjutnya. Di sini ada model perencanaan strategis by John Marston, dinamakan dengan model RACE. RACE pertama kita mulai dengan R atau R, yaitu research atau riset, yaitu ada permasalahan atau situasi apa dalam merencanakan suatu strategi. Kedua, action atau tindakan atau program. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu perencanaan strategis itu dengan baik. Ketiga, communication. Bagaimana cara kita menyampaikan perencanaan kita kepada publik. Dan harus ada evaluasi dari apa yang sudah kita rencanakan dengan apa yang kita peroleh dari target audience dan bagaimana dampaknya. Apakah rencana strategis telah berhasil dengan baik dilakukan? Selanjutnya, ada 3 tahap perencanaan strategis komunikasi. Pertama, melakukan analisis atau mendesain strategi dengan cara membentuk tim komunikasi strategi, melakukan penilaian terhadap komunikasi saat ini, merancang komunikasi perubahan, dan berperan penting sebagai data perubahan. Semua kegiatan ini dilakukan sekitar 1 bulan. Yang kedua adalah dengan cara memperbaiki komunikasi atau mulai lokakarya atau workshop, membuat pesan awal dan melakukan pengujian atas pesan awal tersebut apakah dapat diterima atau diperbaiki. Yang kedua adalah melakukan kegiatan lokakarya untuk berbagai visi, strategi, dan meredefinisi pekerjaan dari masing-masing di divisi perusahaan. Lalu, mengembangkan rencana komunikasi secara terus-menerus. Pada tahap ini akan dilakukan sekitar 2-3 bulan. Yang ketiga, tahapan perencanaan strategis komunikasi adalah dengan melanjutkan lokakarya atau memantau hasil, yaitu bagaimana melanjutkan komunikasi perubahan, melakukan pengukuran hasil kegiatan, mengembangkan proses timbal balik berkelanjutan, membangun rantai bagi perencanaan bisnis. Nah, di tahap ini akan dilakukan sekitar 3 bulan
hingga meraih semua karyawan. Baik, selanjutnya ada 10 langkah perencanaan strategi komunikasi by Laurie J. Wilson dan Joseph D. Ogden pada tahun 2004. Yang pertama adalah langkah yang harus kita lakukan, kita membuat suatu latar belakang atau background. Yang kedua, kita menganalisis situasi. Dan yang ketiga, menciptakan atau mencari apa masalah utama atau apa peluang yang dapat kita lakukan untuk membuat suatu langkah perencanaan strategi komunikasi. Dan yang keempat, kita membuat suatu tujuan dan sasaran. Lalu, kita membuat publik kunci atau key public dan juga pesan, dan menyiapkan strategi serta taktik yang akan digunakan. Lalu kita membuat jadwal kalender dari mulai perencanaan strategis dilakukan sampai dengan evaluasi kegiatan perencanaan strategis. Lalu kita buat berapa biaya yang dibutuhkan dan kita konfirmasi komunikasi dengan melakukan kriteria evaluasi dan alat evaluasi. Baik. Menurut Kurt Lewin Change Mode, suatu perubahan berasal dari unfreeze, yaitu create right improvement, dan berubah menjadi change, support change to desired state, menjadi refreeze, reinforce to anchor change. Nah, kendala apa saja yang dapat kita lihat pada saat kita melakukan perencanaan strategis? Pertama adalah kurangnya komitmen. Kedua, khawatir ketika menetapkan rencana tidak terjadi atau tidak berhasil atau tidak berlangsung dengan baik, tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Ketiga, tidak mampu atau tidak cakap dan kurang komprehensif serta perubahan yang dinamis. Bagaimana tantangan kita dalam mengelola isu korporat? Dalam mengelola tim komunikasi korporasi, diharapkan mampu memberi kontribusi dan solusi dalam menghadapi potensi masalah, ancaman, serta resiko sosial politik terhadap keberadaan korporasi, baik dari lingkungan sosial, politik, terkait aspek legal, dan regulasi. Dr. Insinyur Alfred P. Menayang. Nah, ada 4 tahapan yang harus dicermati oleh tim korporasi, yaitu pertama adalah melakukan ekspektasi eksternal stakeholder yang berubah-ubah. 2, munculnya aksi politik. Ketiga, aksi formal dari pemerintah sebagai kelanjutan diri aksi politik. Dan yang keempat adalah implementasi legal. Nah, berikut adalah contoh 4 tahapan yang harus dicermati tim komunikasi korporasi. Misal, pada sektor hulu migas. Pertama itu, pada tahun 2012, pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, rentetan penyelidikan dan penyidikan KPK dan persidangan tindak pidana korupsi pada kasus suap di institusi SKK Migas Kementerian SDM Komite 7 DPR. Keputusan pemerintah untuk memindahkan rencana kilang LNG Blok Masela dari offshore ke onshore. Dan yang selanjutnya adalah keputusan untuk memberikan operatorship Blok Mahakam kepada Pertamina pada tahun 2017. Dan pada tahun 2017 juga, skema pengelolaan hulu migas dari skema cost recovery menjadi skema grass split. Dan pada tahun 2018, keputusan untuk memberikan operatorship Blok Rokan kepada Pertamina. Ada beberapa peranan komunikasi korporasi di bidang kehumasan dan komunikasi. Pertama, peranan komunikasi korporasi itu harus terlibat dalam hal strategis sejak awal tahap perencanaan dimulai. Dan yang kedua, harus melakukan act of the eyes, the ears, and the mouths of company. Yang ketiga, yaitu mengelola ekspektasi eksternal stakeholder dengan baik, lalu menjaga keseimbangan kinerja ekonomi sosial dan lingkungan korporasi, dan melakukan pengembangan kompetensi kehumasan. Bagaimana
implementasi strategi perubahan itu dapat dilakukan. Di sini ada beberapa faktor yang mendasari perubahan menurut Nistorescu pada tahun 2009. Pertama adalah faktor politik, yaitu undang-undang politik, ideologi politik, peraturan hukum internasional, hak asasi, perang, pajak sistem lokal, dan serikat kerja. Dan yang mendasari perubahan juga ada dari faktor ekonomi, yaitu adanya kompetisi, pemasok jaringan asing, tingkat pengangguran, gaji, kebijakan ekonomi pemerintah, dan kebijakan ekonomi di negara lain. Dan faktor yang mendasari perubahan selanjutnya adalah faktor sosial budaya, demografis, perubahan gaya hidup, sikap kerja, sikap terhadap kelompok minoritas, isu-isu gender, peduli lingkungan, dan etika berbisnis. Dan faktor yang mendasari perubahan lainnya adalah faktor teknologi. Teknologi informasi atau internet, proses produksi baru komputerisasi, proses dan perubahan dalam teknologi transport. Berikut adalah contoh implementasi dari suatu strategi komunikasi perusahaan. Di sini dari contoh yang kita ambil adalah dari Pertamina. Pertamina dalam kampanye membentuk strategi demi meningkatkan penggunaan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax oleh masyarakat Indonesia. PT Pertamina Tbk melakukan strategi komunikasi untuk meningkatkan penjualan. Strategi komunikasi apa yang digunakan? Yaitu pada tahun 2021 Pertamina melakukan strategi komunikasi brand activation, yaitu Pertamax TikTok Challenge. Melalui activation ini, masyarakat diajak untuk menceritakan pengalaman ketika menggunakan Pertamax serta membuat video yang akan diunggah di akun TikTok masing-masing pengguna. Dari sini, strategi komunikasi untuk masyarakat terhadap awareness untuk penggunaan bahan bakar Pertamax menjadi meningkat. Baik, terima kasih. Eh, Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.